Materinya ada 3, yaitu untung rugi, persentase diskon, debit air, kecepatan, dan menarik akar. Langsung aja kepada untung dan rugi. Oke. Jadi langsung kita ke materi untung dan rugi. Ini nama babnya adalah aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu dibagi 2. Yang pertama adalah untung rugi, yang kedua adalah jual beli. Maaf, yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah perbankan. Kita fokus kepada jual beli. Nah, di sini ada beberapa unsur di jual beli itu. Yang pertama adalah HB. HB itu adalah harga beli. Yang kedua adalah HJ, harga jual. Yang ketiga adalah UN, atau disebut untung. Suatu contoh, harga belinya adalah 10.000. Harga jualnya adalah 12.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka terjadilah untung. Bagaimana cara mencari untung? Harga jual dikurangi harga beli. Sehingga harga jualnya 12.000, harga belinya 10.000, maka untungnya adalah 2.000. Lalu berapakah persentase untungnya? Rumusnya adalah persen UN sama dengan UN per HB dikali 100%. Sama dengan UN-nya adalah 2.000, kita tulis, per HB-nya adalah 10.000 dikali 100%. 03 kita coret, 03 kita coret. Yang boleh dicoret adalah atas bawah. 01 kita coret, 01 kita coret. Sisanya kita kalikan. 2 kali 10 adalah 20. Maka untungnya adalah 20%. Sampai di sini jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Halo Ustadz Ustadzah, sampai di sini jelas kira-kira? Ada pertanyaan? Yang dicoret itu gimana, Ustaz? Yang dicoret, atas 03 dicoret, bawah 03 dicoret. Jumlah 0 yang dicoret harus sama. 3. Kemudian bawah dicoret 01, kanan 0 dicoret 1. Yang tersisa kita kalikan, 2 kali 20 berarti 20%. Jelas Ustaz? Ya Ustaz. Okay. Nah, apakah hanya ini? Tidak. Jadi matematika itu bebas. Yang penting jawabannya benar, maka diperbolehkan. Jangan sampai kita sebagai guru itu memberi batasan kepada anak-anak untuk berkreasi. Karena matematika untuk dapat nilai 10 tidak selamanya 2 kali 5. Bisa jadi 3 tambah 7. Bisa jadi 5 tambah 5. Seperti itu. Nah, apakah ada cara yang lain? Ada. Seperti ini Ustadz. Harga beli itu selalu 100%. Harga belinya adalah 10.000. Harga beli selalu 100%. Untungnya adalah 2.000. Titik-titik persen. 03 coret, 03 coret. Sampai di sini jelas?
kita gunakan jumping. Apa itu jumping? Perkalian lompat atau pembagian lompat. 10 supaya bisa jadi 100, kita kali 10. Kalau atas kali 10, maka bawah juga dikali 10. 2 kali 10 adalah 20%. Atau mungkin ada yang punya ide seperti ini. 10 supaya bisa jadi 2 dibagi 5. Sebelah kiri bagi 5, sebelah kanan juga dibagi 5. Maka 100 bagi 5 adalah 20. Ujung-ujungnya jawabannya sama, yaitu 20%. Sampai di sini ada pertanyaan? Mangga Ustadz, Ustadzah? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Apa keuntungan belajar perkalian lompat ini? Jika soal jenis jebakan, maka sangat mudah diselesaikan. Tapi kalau perkalian biasa seperti ini, jenis jebakan agak ribet diselesaikan. Oke, ini Rajun. Sekarang mau ditulis dulu apa langsung? Ustadz, langsung apa ditulis dulu ini? Sudah ditulis. Kenapa Ustadz? Sudah ditulis langsung. Sudah ditulis. Oke, lanjut kalau gitu. Sekarang keadaan kedua. Keadaan kedua adalah HB-nya 10.000. Kemudian HJ-nya 7.000. Maka yang terjadi adalah rugi. Rugi itu berarti dikurangi. 10.000 rumusnya HB min HJ. 10.000 dikurangi 7.000 adalah 3.000. Rumusnya persen RU sama dengan RU per HB dikali 100%. Sama dengan RU-nya adalah 3.000, harga belinya adalah 10.000 dikali 100%. 03 dicoret dengan 03. Jumlah yang dicoret harus sama. Kalau atas 03 dicoret, bawah 03 dicoret. 01 dicoret, 01 dicoret. Sisanya dikalikan. 3 kali 10 berarti 30%. Kalau mau cara jumping, harga beli adalah 10.000. Harga beli selalu 100%. Harga jualnya adalah 3.000. Berapakah di sini? 03 coret, 03 coret. 10 supaya bisa jadi 100 dikali 10, atas kali 10, bawah juga dikali 10. 3 kali 10 berarti 30%. Sampai di sini Ustaz jelas kira-kira? Tidak. Oke, 10.000. 01 coret, 01 coret, 01 coret,
01 coret. 7 kali 15, 105. Oke, yang terakhir, sepatu. Sepatu diskonnya adalah 40%. Harga beli 100%, dikurangi 40%, berarti sisanya adalah 60%. Dikali 140.000. Sama dengan 01 coret, 01 coret, 01 coret, 01 coret, 14 kali 6, 84.000. Dijumlah 03-nya turun, 5 tambah 4 adalah 9, 8-nya turun, 2 tambah 1 adalah 3. Jawabannya akan sama. Sampai di sini, jelas kira-kira? Ustadz, Ustadzah? Ada yang kesulitan kira-kira? Ini kalau ada yang merasa bingung silakan diinfokan. Nanti saya jelaskan ulang. Ustadz, Ustadzah? Oke, jelas. Nah, kira-kira kalau dari sisi Ustadz, Ustadzah, sebagai seorang siswa dulu ketika masih sekolah, lebih suka yang panjang apa lebih suka yang pendek? Yang pendek. Yang pendek. Pendek, jelas, to the point. Gitu. Apalagi kalau targetnya adalah lomba-lomba, mau nggak mau harus. Dan perlu diketahui, ini bukan cara final. Ada cara lagi yang lain. Gitu. Cuman untuk saat ini saja dahulu. Lanjut. Lanjut ya. Udah ditulis kira-kira? Oke. Lanjut kalau gitu. Nomor 2. Biaya. Biaya masuk dalam harga beli. Segala biaya itu harus dimasukkan ke dalam harga beli. Entah biaya perbaikan, entah biaya kirim, entah biaya asuransi, segala sesuatu biaya masuk dalam harga beli. Jika harga beli awalnya adalah 180.000, maka harga beli barunya adalah 180 ditambah 40.000 berarti jadi 220.000. Yang dipakai nanti ini bukan 180-nya. Kenapa? Karena ada tambahan biaya. Jadi harga belinya 220.000, harga jualnya 275.000, disuruh mencari berapakah persen untungnya. Silakan dicoba dengan cara yang tadi. Mulai, saya beri waktu menit. Ada yang sudah ketemu? Oke, ada yang ketemu do. Ini dengan nama AB Talun. Get. Kita bahas dengan dua cara.
Tapi kalau saya lebih suka cara yang lompat-lompat, nggak banyak nulis. Oh, ada yang ketemu C. A, B, beringin. Oke, kita cek. Gini Ustadz Ustadzah. Harga beli adalah 220.000. Harga beli selalu 100%. Kalau saya lebih suka ini. Kenapa nggak banyak nulis? Kalau harga jualnya 275, harga beli 220, maka untungnya adalah 55.000. Titik-titik. Gampang sekali. 03 dicoret, 03 dicoret. Dibagi 11 ada 2, berarti kan 20 nanti. Dibagi 11 ada 5. 2 supaya ke 100 dikali, maaf, 20 supaya ke 100 dikali 5. Atas kali 5, bawah juga dikali 5. Jadilah 25%. Atau mungkin pakai cara biasa. Boleh? Boleh. Keuntungannya adalah persen UN sama dengan habisnya adalah 220.000 dikali 100%. 03 coret, 03 coret, 01 coret, 01 coret, bagi 11 ada 2, bagi 11 ada 5, bagi 2 habis, bagi 2 ada 5, 5 kali 5, 25%. Toh nanti hasil jawabannya sama-sama 25%. Jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Halo Ustadz Ustadzah, ada yang sulit? Ustadz, ada yang sulit kira-kira? Coba ulang lagi, Pak. Kenapa? Diulang Diulang lagi. lagi. Ya, Yang penjelasannya. atas atau yang bawah? Atau yang keduanya? Yang bawah. Yang bawah. Oke. Kalau yang bawah itu berarti di sini Ustadz. Persen UN sama dengan UN per HB dikali 100%. UN-nya adalah 55.000. Dari mana 55.000? 275 dikurangi 220. HB-nya adalah 220.000 dikali 100%. 03 coret, 03 coret. Jumlah yang dicoret harus sama. 01 coret, 01 coret. Dibagi 11 ada 2. Dibagi 11 ada 5. Dibagi 2 habis. Dibagi 2 ada 5. Yang dicoret-coret atas bawah. Kemudian kalikan sisanya. 5 kali 5, 25%. Jelas Ustadz? Jelas, jelas. Ada beberapa kelemahan kalau Ustadz Ustadzah menggunakan cara ini. Nanti ketika yang diketahui harga jual, maka dia agak bermasalah sedikit. Bukannya susah banget, enggak. Cuman agak bermasalah sedikit nanti. Nanti pasti akan ketemu soal yang bermasalah. Gitu. Karena itu saya menyarankan kita kerjakan dengan 2 teknik. Teknik biasa seperti ini sama teknik lompat-lompatan. Kira-kira jelas Ustadz Ustadzah? Oke, Ustadz Ustadzah, mohon ini belajarnya komunikasi 2 arah, jangan 1 arah. Kalau komunikasi 1 arah, saya kurang nyaman kayaknya ya. Jadi
Ustadz Ustada itu sama dengan saya. Saya juga masih muda. Saya baru berapa umurnya? 39 tahun. Nggak tua-tua amat juga. Jadi anggap aja saudara sendiri. Kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan. Kita komunikasi sesama saudara. Ustaz, apa Ya. mau ya, terkadang saya tuh masih suka kebingungan ini tuh. Kalau apa namanya tadi yang dibagi 11, dibagi 2 itu maksudnya tuh dibagi Oke, 11 gini Ustaz. apa dibagi Saya 11 jelaskan ulang. ya gitu. Tujuannya adalah mempermudah proses. Nah, kalau kita hitung asli, apalagi pakai short aslinya, maka ngitungnya banyak, Ustadz. Kita ulangi lagi. Persen UN sama dengan UN per HB dikali 100%. UN-nya adalah 55.000. HB-nya adalah 220.000 dikali 100%. Oke, kalau kita nggak mau coret-coret, maka nanti beratnya di sini Ustadz. 03 coret, 03 coret, 01 coret, 01 coret. Kalau kita nggak mau nyoret ini, maka 55 dikali 10, 550. 550 dibagi 22, bingung lagi nanti. Iya nggak? Iya. Nah, 55 dan 22. Keduanya bisa dibagi 11. Kembali ke bab yang kemarin, yaitu FPB. Jadi atas bawah, karena sama-sama bisa dibagi 11, kita kempesin dibagi 11. 22 dibagi 11 ada 2. 55 dibagi 11 ada 5. Sama dengan, kalau Ustadz mau langsung nggak apa-apa. 5 kali 10, 50. Dibagi 2, 25. Sama aja. Yang penting cari yang paling nyaman. Dan memang suka nggak suka, itu harus dicoret-coret. Kalau nggak dicoret-coret, nanti ngitungnya pakai porogapit. Pakai ngitung yang seperti ini Ustadz. 550.000 550 dibagi dengan 22. Ini ya, 550 55 dikali 10 betul. Nanti seperti ini nanti. 2 kali 22 44. 110 5 110. Nah, nanti malah ribet nanti. Jelas Ustaz kira-kira Ustaz? Jelas. Oke. Lebih cakep lagi cara jumping. Saya lebih menganjurkan pakai cara jumping. Kenapa? Karena di soal bawahnya nanti akan ada permasalahan. Oke. Kita ke nomor 5. Yang sudah saya coret, yang sudah kita bahas. Kita ke yang nomor 5. Mangga Ustadz Ustadzah, silakan dicek soal nomor 5. Dan silakan coba dikerjakan dengan cara apapun. Pak Hamid menjual sepeda motor seharga 10.800.000 dengan kerugian 10%. Harga pembelian motor Pak Hamid adalah, kalau biasanya kan diketahui harga beli, tapi ini diketahui harga jual. Maka berapakah harga belinya? Oke, silakan. Saya beri waktu 1 menit. Mulai.
Ada yang ketemu B. Ini ada yang ketemu B, barusan ngirim. Ada yang ketemu B. Tahfidz AB, Bacem, ketemu B juga. Ayo, mangga yang lain. Oke, sudah 1 menit. Sekarang kita bahas. Jadi intinya kita sebagai guru adalah mempermudah anak-anak memahami matematika. Apalagi cara yang kita sampaikan, cara yang menurut anak-anak tidak pernah didapat. Karena dulunya di sekolahan mereka punya masa lalu jelek, caranya panjang banget. Oke. Kemudian Ustadz-ustadzah tampil dengan cara yang cantik. Oke. Tadi saya udah bilang bahwa harga beli selalu 100%. Rugi berarti dikurangi. Maka harga jualnya jadi 90%. Kenapa 90%? Karena rugi itu dikurangi. Harga beli selalu 100%. Kalau rugi 10%, maka harga jualnya 90%. Jadi konsep yang ditanamkan ke anak-anak adalah harga beli 100%. Harga beli 100%. Kemudian katanya harga jualnya tadi 10.800.000. Sesama persen kita coret biar tidak merusak pemandangan. 01 atas bawah kita coret, mempermudah proses. 05 kita masukin saku, biar tidak mengerikan. 9 supaya jadi 108 dikali 12. Kalau bawah kali 12, atas juga harus dikali 12. 10 kali 12, 120. Yang dikesain tadi, yang disakuin tadi, dikeluarin lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya 12 juta. Jelas kira-kira Ustadz-ustadzah? Ada yang masih bingung? Untuk Ustadz Mahmud, paham kira-kira Ustadz? Halo Ustadz Soda, jelas kira-kira? Jelas, Ustadz. Oke, jadi sejak awal saya udah gini, udah feeling kalau cara biasa pasti nanti akan ada permasalahan jika yang diketahui adalah harga jual. Oke, karena Ustadz-ustadzah sudah tahu, sekarang saya beri soal lagi yang diketahui harga jual. Bentar ya. Oke. Nomor 7, Ustadz-ustadzah. Caranya sama. Ini apa Ustadz-ustadzah? Untung, Ustadz. Untung berarti diapakan Ustadz-ustadzah? Ditambah, Ustadz. Nah, berarti harga beli selalu 100%. Berapa harga belinya? Tidak diketahui. Karena untung 10%, maka harga jualnya menjadi 110%. Harga jualnya adalah 2.200.000.
Berapakah harga belinya? Kerjakan dengan cara yang barusan saya jelaskan. Mulai. Ada yang sudah ketemu? Berapa Ustadz Saudara? Saya. 2 juta Betul. bukan ya? C. C, 2 juta. Iya, nggak berat. Ininya kita sakuin. Persen-persen kita coret. 0,0 kita coret. 11 supaya jadi 22 dikali 2. Bawah kali 2 atas kali 2. Jadilah 20. Yang disakuin keluarin lagi. Jelas kira-kira Ustadz Saudara? Jadi tujuannya latihan jumping itu ya ini tujuannya. Biar gak kejebak. Gitu. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada berikutnya. Saya carikan lagi. Nomor 6 Ustadz Ustadzah, mangga silakan dicoba. Kalau nomor 6, gunakan cara biasa, harga beli dulu dicari, harga jualnya dicari, dan dihitung dengan cara biasa. Nggak ada jebakan yang berat-berat amat nomor 6 ini. Silakan mulai. Sudah? Dari Ustadz Ustadzah Tahfidz Ciwangin, ada yang Oke, kita bahas. HB sama dengan harga belinya katanya 400.000. Kita tulis. Jadi ini prosesnya manual sekali. Karena request soalnya seperti itu. Harga jualnya 7 pasang sepatu. 7 kali 50.000. Kemudian 2 pasang sepatu 40.000. 7 kali 50.000, 350.000. Di jumlah 4.000. Cara biasa Ustadz kalau ini persen UN B 100%. Harga belinya adalah
400.000 dikali 100%. 03 coret, 3 coret, 02 coret, 02 coret. Nah, 30 bagi 4. Kadangkala anak-anak kita itu disuruh bagi yang nggak jelas seperti ini, dia bingung. Maka kita gunakan 2 step. 4 itu adalah 2 kali 2. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 2, 7,5. Atau 71/2%. Jawabannya adalah A. Jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Ustadz, Ustadzah, jelas? Halo. Oke, good. Ustadz, itu aja. Lewat komunikasi. Jangan diketik, atuh. Biar hidup suasana. Kalau belajar gak hidup suasana kayak gini, nanti kurang apa ya? Kurang mengasihkan. Jadi komunikasi aja. Anggap aja saudara sendiri. Ngobrol gitu. Tukar pikiran. Saya lebih suka seperti itu. Komunikasi. Jadi ngajar matematika ke anak-anak itu lebih banyak komunikasi. Jangan ngajar matematika dengan gaya matematika. Nanti akhirnya membosankan anak nanti. Oke, kalau gitu kita lanjut ke beras-beras. Beras-beras ini yang dibahas adalah bruto, neto, tara. Oke, good. Kita bahas tentang bruto, neto, tara. Bruto adalah berat total. Berat total itu artinya berat isinya ditambah berat karungnya. Umpama ada 1 karung beras. Brutonya adalah 100 kg. Kemudian tara itu adalah berat bungkus. Anggap aja 1 kg. Walaupun agak nggak masuk akal. Masa karungnya aja 1 kilo beratnya, tapi biarinlah. Kemudian netto. Netto itu berat atau berat isinya. Kita kurangkan antara bruto dan tara. 100 dikurangi 1 adalah 99 kilogram. Itu adalah netto. Dalam jual beli beras yang dibahas cuman netto saja. Karena kita beli berasnya, bukan beli karungnya. Oke. Sekarang untuk soal berikutnya nomor 8, silakan dibaca dulu. Pak Danang membeli 5 karung beras dengan harga jual sekian. Dengan harga sekian. Dan beras tersebut dijual lagi dengan harga sekian per kilogram. Jika di setiap karung beras tertulis bruto 100 kg dan tara 2 kg, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras adalah. Oke, yang pertama kita tulis dulu keterangan-keterangannya. Di sini aja dah. Harga beli. Harga beli katanya 1.325.000. 1.325.000. Harga jual. Kita jual 5 karung. Maka kita tulis 5 kali
Satu karung tertulis 100 kg, taranya 2 kg. Berarti berasnya adalah 98. Dari mana 98? Dari 100 dikurangi 2. Kita kali dengan 98 kg. Harga per kilogram adalah 2.900. Oke, maka jawabannya adalah 1.421.000. Untung sama dengan 0,3 dikurangi tetap 0,3. 1 dikurangi 5 nggak bisa, pinjam 1 berarti 11. 11 dikurangi 5 adalah 6. Sisa 1. 1 kurangi 2 nggak bisa, berarti di sini adalah 11. 11 dikurangi 2, 9. Maka keuntungannya adalah 96.000. Kita cek, adakah 96.000? Ada. Sampai di sini, Ustadzah, jelas kira-kira? Kalau ada yang masih bingung, silakan bilang. Nanti kita ulangi lagi. Paham, Ustaz. Paham? Oke, kita lanjut kalau gitu. Boleh tanya dulu nggak, Ustaz? Mangga silakan Ustadzah. Yang tadi tuh, Ustaz, yang bagian yang tadi, yang awal, yang masih apa tuh? 30.000 dibagi 400. 30.000 Yang awal. bentar. Yang Tadi sebelum saya bertanya dulu. bruto ini, Ustaz, yang tadi. 30.000 dibagi 400. Bentar. Yang 7,5 gitu, Ustaz. Iya, yang hasilnya 7,5, Ustaz. Yang 7,5 itu berarti soal yang nomor... Yang sebelumnya, Ustaz. Sebelum ini. Sebelumnya itu nomor Oke, nomor nomor 6 apa ya? Nomor 6 apa Nomor nomor 6, betul, 7 nomor kalau 6. nggak salah. Ya, Ustaz. Kan tadi kan ada teknik 30.000 bisa kita bagi 2 dan 2. 2 dan 2 itu kan dihasilkan dari 4 itu ya, Ustaz? 2 dan 2 dihasilkan dari angka 4. Iya. Nah, berarti kita tuh tahu itu 2 dan 2 tuh apakah akar dari 4 atau bagaimana, Ustaz, menentukan Bukan. 2 dan 2-nya? Gini Ustazah. 2 kali 2, contoh. Gini Ustazah. Contoh umpama. Ustazah, 18 bagi 6 berapa Ustazah? 3. Oke. 6 itu adalah 2 kali 3. 18 bagi 3. 6. 6 dibagi 2. 6 bagi 2, 3. Maka jawabannya 18 bagi 6 adalah 3. Hanya mempermudah berpikir saja. Oh, berarti menentukan 2 dan 3-nya itu seperti apa? Dari hasil perkalian 4. Hasil perkalian 6. Oh, oke. Hasil perkalian. Jelas Ustazah? Jelas, Ustaz. Sebenarnya nggak harus seperti ini Ustazah. Nggak harus Iya. seperti ini. Mana ini tadi? Nggak harus seperti ini. Kalau Ustazah lebih suka 30 bagi 4, pakai seperti ini. 30 bagi 4, 7. 7 kali 4, 28 dikurangi. 10 kurangi 8, 2. Dikasih koma. 20 bagi 4 ada 5. 5 kali 4, 20. Koma 5. Kalau koma 5, 0,5 itu artinya 1/2. Ya nggak apa-apa, terserah. Yang penting intinya anak-anak bisa. Mau teknik apapun, inti utama adalah anak-anak paham. Iya, Ustaz. Saya buat 2 dan 2 itu untuk mempermudah. Iya, kalau Biar nggak yang banyak mikir manual, gitu Ustazah. yang manual Jelas, ini Ustazah? kan istilahnya
kita hampir semuanya tahu lah ya Ustadz ya yang manual ini. Cuman kan kalau yang 2 dan 2 ini kan itu ilmu baru gitu. Makanya mau tanya dulu ini seperti apa penentuannya gitu. Iya, gini Ustazah. Jadi tujuannya adalah teknik-teknik pengempesan itu tujuannya untuk mempermudah berpikir. Contoh, kita membahas tentang bab perbandingan senilai. Iya. Oke. Kalau di pesantren ada nggak perbandingan? Ada di Ada. kelas 9 kalau nggak salah kita perbandingan ada. Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Kalau ada mah keren, enak. Nanti kita akan cek Ustazah. Kita bentar. Jadi Ustazah tidak harus mengikuti saya. Tidak. Cuman saya sudah praktek selama bertahun-tahun menggunakan teknik ini. Tujuannya utama adalah mempermudah siswa. Apalagi ketika bab-babnya itu adalah bab-bab yang sangat serem. Contoh, bab perbandingan. Oke. Itu perkaliannya kayak. Saya carikan yang agak gampang aja. Ini Ustazah. Kelihatan ya di layar? Kelihatan Ustaz. Oke, mangga Ustazah. Dicoba dulu. Kemudian targetnya adalah diusahakan 6 detik, maksimal 15 detik. Ada yang sudah ketemu? Ustadz yang lain, ada yang ketemu? C. 12. C. 12. Ya. Caranya bagaimana Ustazah? Oke, 8 bagi 24 kali 36. 8 bagi 24 kali Oke. Langsung disederhanakan, Pak. Jadi kalau saya seperti ini Ustazah. Jadi boleh ngikut, boleh enggak. Yang enggak pasti satu, enggak ada paksaan. Kita sharing-sharing aja sesama saudara. 36 buku diisi tebalnya 8 mm. Kalau tebalnya 24 mm, berapa buku? Waduh, ngeblur, bentar. Oke. Ini namanya berbalik nilai. Semakin tebal, isinya semakin dikit. Gimana caranya? Crossing. Tapi dikempesin angka yang gede-gede. 8 bagi 8, 1. 24 bagi 8, 3. 3 supaya ke 36 dikali 12. 1 kali 12, 12. Nggak sampai 6 detik, selesai. Tapi kalau cara biasanya seperti ini Ustazah. 36 per X sama dengan 18 per 24. Harus dibalik. Jadilah X per 36 sama dengan 18 per 24. Dikalikan silang. Jadilah 24X sama dengan 36 dikali 18. 24X sama dengan jawabannya adalah lama.
plus susah. Jadi intinya adalah kita sebagai guru mempermudah anak-anak belajar dan membuat mereka enjoy bersama kita. Gitu, saudara. Jadi nggak ada hukum pasti harus seperti ini matematika. Enggak. Intinya yang sesuai dengan keadaan di lapangan ustadz-ustadzah. Kalau di lapangan ustadz-ustadzah enjoy dengan cara yang lain, ya silakan, nggak apa-apa. Yang pasti inti utama adalah anak-anak nyaman. Gitu, Ustazah. Jelas ya, Ustazah ya? Siap, jelas Ustaz. Oke, good. Terus jangan lupa tadi tentang bruto neto tara itu adalah yang berhubungan dengan beras-beras. Nah, sekarang berikutnya tak carikan yang gabungan 2 beras. Bentar ya. Ini nggak ada keterangannya, nggak apa dah. Sebelum itu, ini karena sudah 1 jam, ada pertanyaan tentang bab persentase untung rugi sebelum ke kecepatan. Oke. Jelas Ustaz. Ustaz, ada pertanyaan mungkin? Cukup Ustaz. Nggak jelas? Nggak kedengaran Ustaz? Cukup Ustaz, tidak ada pertanyaan. Cukup, oke, good. Berikutnya kita ke bab persentase untung rugi, selesai. Berikutnya adalah ke debit air dan kecepatan. Nah, Ustadz Ustadzah, banyak nggak di antara Ustadz Ustadzah, santri-santri itu bermasalah dalam menghafalkan rumus? Banyak sepertinya Ustaz. Banyak. Habis ini, ayo kita micro teaching. Ustadz Ustadzah harus communicate dengan saya, harus komunikasi 2 arah. Nanti itulah cara ngajar matematika ke anak-anak. Saya jamin ngajar rumus yang seribet apapun pasti bisa. Oke. Nanti saya berharap nggak ada yang diam, karena saya itu nggak begitu suka Zoom. Kenapa? Karena nggak bisa komunikasi. 1 arah. Saya sukanya 2 arah. Mungkin ada yang pernah ketemu dengan saya, entah di Al-Bahjah Pusat atau di Al-Bahjah Cirebon, karena di Tulungagung, karena saya pernah ke sana. Itu lebih enak komunikasi 2 arah. Oke, good. Kita bahas debit dan kecepatan. Debit dulu yang kita bahas. Pensil. Bentar Ustaz ya, saya ngambil pensil dahulu. Oke, good. Jangan ada yang nulis, semua alat tulis ditaruh, semua lihat layar. Ini cara mengajak anak-anak menghafalkan rumus. Jadi ajaklah anak-anak menghafalkan rumus, jangan disuruh menghafalkan rumus, tapi mengajak. Dalam quantum teaching adalah mengajak, bukan menyuruh. Oke, seperti ini Ustazah. Ini adalah D, ini tulisan pensil. Moga-moga jelas kelihatan. D, ini adalah V, ini adalah T. D sama dengan V per T. T sama dengan V per D. Sekarang saya tanya, Ustaz sedang menjawab, D sama dengan V per T. T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T. V sama dengan D kali T. Oke, diulangi. D sama dengan D sama dengan V per T. T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T.
Sekali lagi, D sama dengan V per T. T sama dengan V sama dengan D kali T. bukan, T sama dengan Oh, T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T. Oke. Sekarang saya hapus satu bagian. Oke, diulangi. Bayangkan ini ada tulisan D sama dengan D sama dengan V per T. T sama dengan V per D. T sama dengan D kali T. Oke, saya hapus satu lagi. Sekali lagi. D sama dengan V per T. T sama dengan T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T. Oke. Saya hapus lagi. Lanjut. V sama dengan D sama dengan V kali T. V ulangi. per T. V sama dengan V sama dengan V atau D tadi. ini V. V sama dengan Oh, V sama dengan D kali maaf. T. D, maaf. D sama dengan D sama dengan V per T. T sama dengan T sama dengan V per D. V sama dengan D kali T. Nah, jadi kita drilling lagi dan lagi sampai anak-anak hafal bahwa D debit adalah volume dibagi waktu. Nah, volume bagi waktu. Sekarang kita bahas volume. V sama dengan volume. Volume ada yang satuannya meter pangkat 3, ada yang satuannya desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 nama lainnya adalah liter. Ada yang satuannya sentimeter pangkat 3, nama lainnya adalah mililiter. Nama lainnya adalah cc. Jadi cc itu sama dengan mililiter, sama dengan sentimeter pangkat 3. Yang mana yang keluar? Nggak tahu. Jadi ini tergantung keadaan yang keluar yang mana. T sama dengan waktu. Waktu ada yang satuannya jam, ada yang satuannya menit, ada yang satuannya sekon atau detik. Kemudian D adalah debit. Debit bisa jadi meter pangkat 3 per jam, bisa jadi liter per menit, bisa jadi mililiter per sekon atau mililiter per detik. Yang mana yang keluar? Nggak tahu. Nah, kemudian nanti akan ada permasalahan konversi satuan. Maka dari itu anak-anak wajib hafal kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3. Karena pangkat 3 turun 1 dikali 1000, turun 2 dikali 1 juta. Naik 1 dibagi 1000, naik 2 dibagi 1 juta. Berikutnya, ini mengenai volume. Mengenai waktu. Anak-anak harus paham bahwa jam dirubah ke menit dikali 60. Jam dirubah ke detik dikali 3.600. Menit ke detik dikali dengan 60. Begitu pula sebaliknya. Detik ke menit dibagi 60.
Detik ke jam dibagi 3.600. Menit ke jam dibagi 60. Nah, setelah memenuhi unsur-unsur ini, baru bisa bermain ke debit. Jelas Ustadz Ustadzah? Jelas, Ustadz. Oke, kalau mau nulis silakan. Kalau sudah, kita langsung latihan. Sudah, Ustadz. Kenapa? Boleh langsung latihan, Ustadz. Sudah ditulis. Ya, jelas Ustadzah? Diulang lagi. Sudah ditulis, Boleh Ustadz. latihan? Oke, siap. Mesisan itu kecepatan. Kecepatan. Oke. Kecepatan sama Ustadzah. V, S, T. V sama dengan S per T. T sama dengan S per V. S sama dengan V kali T. Apa itu S? S adalah jarak. Satuannya adalah kilometer. T adalah waktu. Satuannya jam. V adalah kecepatan. Satuannya kilometer per jam. Jarak kedua dalam meter. Waktu kedua dalam sekon. Kecepatan kedua dalam meter per sekon. Nanti akan ada suatu permasalahan jika terjadi konversi satuan. Kenapa? Ada yang SI, ada yang bukan SI. Ada yang satuan internasional, ada yang bukan satuan internasional. Ini adalah satuan internasional. Bagaimana merubah kilometer per jam menjadi meter per sekon? Nah, kilometer, 1 kilometer berapa meter? 1000 kita tulis. 1 jam berapa sekon? 3.600. 02 kita coret, maka kilometer per jam dirubah menjadi meter per sekon cukup dikali 10/36. Karena 02 kita coret. Oke. Kita langsung ke latihan. Bentar, saya carikan dulu lembar latihan yang udah saya print tadi. Oke, good. Kita latihan konversi satuan dulu. Coba dirubah. 2 liter per detik, liter per sekon, rubah menjadi liter per jam. Oke, mangga Ustazah. 2 liter per sekon, kalau dirubah liter per jam, bagaimana caranya? Langsung dicari, mangga Ustazah. Ustaz. Ada yang sudah ketemu? Oke. Jadi kalau merubah seperti ini sebenarnya mudah sekali. Caranya adalah seperti ini. Karena ini sama-sama liter, maka bagian atas tidak bermasalah. Sekarang ini per sekon. Ini adalah jam.
Kalau jamnya bawah sebelah kiri, sekonya sebelah kanan, 3.600-nya di bawah. Kalau jamnya di kanan, maka 3.600-nya di atas. Bahasa gampangnya gini, 1 jam adalah 3.600 detik. Maka cukup 2 dikali 3.600. Maka 7.200 liter per jam. Sampai di sini jelas Ustadz Ustadzah? Ustadz Ustadzah jelas? Oke. Itu yang mengenai debit. Sekarang kita ke latihan debit. Tapi ini soal debitnya ini nggak serem-serem ini. Nggak apa-apa deh, nggak begitu serem. Oke. Kita ke debit. Mana ya soal debit tadi ya? Ini. Bentar-bentar, saya lihatkan. Debit. Oke, ini. Ini soalnya panjang ini. Saya sederhanakan aja. Bentar. Bentar ya Ustaz Sadaya. Ini agak berantakan tempatnya ini. Naruhnya saya, naruhnya soal. Nyari dulu ini. Mana ya? Oh ini. Ini. Ini mohon maaf, ini printinannya ke kanan ini, nggak kayak tadi ini. Tadi coba saya edit nggak bisa. Ya udah ada. Saya tuliskan aja. Tapi agak gampang ini. Latihan nomor 1. Volume sama dengan 60 meter pangkat 3. Waktunya sama dengan 120 menit. Pertanyaannya, berapakah debitnya? Ada 2 satuan di sini. Saya kasih pilihan jawaban. A, 1,2 meter pangkat 3 per menit. B, 60 meter pangkat 3 per jam. C, 60 meter pangkat 3 per menit. D, 30 meter pangkat 3 per jam. Yang mana Ustazah? Ustadz? Ya, hari ini Pak. A. Dicek lagi ya tuh. Dicek lagi. Ada yang sudah ketemu? Ustadz Ustazah? Yang mana Ustazah? Oke. D sama dengan V per T. Oke. Ini Banat Talun. Benar. V-nya adalah 60. Menit kita rubah menjadi jam. 120 menit adalah 2 jam. Kenapa? Karena menit ke jam dibagi 60. Keterangan awal saya tadi. Maka jawabannya 30 meter pangkat 3 per jam.
Jadi sebelum masuk ke sini, anak-anak wajib hafal anak tangga kilometer pangkat 3 sampai bawah dan konversi waktu. Oke. Selanjutnya, saya beri soal lagi. Debit D sama dengan 15 liter per menit. Kemudian V, ini gampang sekali ini, 300 liter. Ditanya T, berapakah T-nya? Mulai. menit. Berapa? 20. 20 menit. Karena rumusnya T sama dengan V per D. 300 per 15 berarti 20 menit. Oke, betul? Berikutnya. Ini enak-enak ini. Liter menit. Agak-agak jebakan sedikit gitu loh. Oke. Lagi. V sama dengan 360 liter. T sama dengan 0,5 jam. Yang ditanya adalah D. Berapa D-nya? Semuanya yang diminta adalah liter per menit. Liter per menit. Berapa? 12 liter per menit. Oke, kita cek. 300 D sama dengan V per T. V-nya adalah 360. 1 jam 60 menit, kalau setengah jam berarti 30 menit. 00 coret, 36 bagi 3 adalah 12. Mudah sekali ini. Ini kok nggak serem banget ini soalnya. Iya, kurang seru soalnya ini. Bentar, saya cairkan yang seru. 1 menit, saya cairkan yang seru dulu. Bentar, saya bukain file dulu. Sekarang kita ke kecepatan, Ustadz. Oke. Ini bisa kayaknya. Mangga silakan. Nomor 18. Silakan dicari kecepatannya berapa.
Ada yang sudah ketemu? 60 km per jam. 60 km per jam. Tidak ada Ustazah. Jawabannya yang A 44, yang B 48, yang C 52, yang D 53. Oke. Di sini ada permainan waktu. Jadi yang pertama, waktunya kita kurangi. Ini kadang-kala bermasalah anak-anak. 07.15 dikurangi dengan 04.45. 5 kurangi 5, 0. 1 kurangi 4 nggak bisa. Pinjem 1, jadi 11. Salah. Kalau jam, pinjem 1 itu 6. 6 tambah 1, 7. 7 kurangi 4, 3. Sisa 6. 6 kurangi 4, 2. 2 jam 30 menit. Alias 2,5 jam. Kemudian V sama dengan S per T. S jaraknya 120 kilo. 2,5, boleh nggak saya nulis 5/2? Atau gini aja deh, nggak apa-apa, 2,5. Nggak apa-apa deh. Oke, biasanya kalau udah kena koma-koma, nanti ujung-ujungnya Ayu Ting Ting, alamat palsu. Untuk menghilangkan koma, bawah dikali 10, atas dikali 10. Sampai di sini jelas kira-kira? Selanjutnya, apa arti 02? 02 itu 100. Bagi 25 habis, 100 bagi 25 ada 4. 4 kali 12 adalah 48. Sampai di sini jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Ada kesulitan? Jadi permainan jam ini sama permainan teknik menghitung pembagiannya. Ada pertanyaan? Kesempatan yang lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berikutnya. Nomor 18. Hamim mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Ia menempuh jarak 200 km. Apabila ia berangkat pukul 06.00 WIB atau WIB, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul titik-titik. Oke, silakan dicoba Ustadz Ustadzah. Yang berapa, yang mana? 8.30. B. Yang B 08.30. Iya. Oke, kita hitung. Kita hitung waktunya. T sama dengan S per V. S adalah jarak.
jaraknya adalah 200. Per V adalah kecepatan. Kecepatannya adalah 80. 01 coret, 01 coret, bagi 4, ada 2, bagi 4, dia ada 2,5. Apa arti 2,5? 2 jam 30 menit. Kita tambahkan dengan waktu dia berangkatnya. 06.00 berarti menjadi 08.30. Betul Ustazah? Betul. Oke, berikutnya saya carikan lagi. Bentar, masih men-scroll. Mana kecepatan? Oke, berikutnya jenisnya sama. Nomor 18, mulai, adu cepat. Ini mungkin kena angka yang tidak cantik, tapi angka cantik sebenarnya. Cuman angkanya terlihat tidak cantik. Ada yang sudah ketemu? Ustadz, Ustadzah? Nol 9.30. Berapa Ustadzah? Jam 9.30, Ustadz. Betul, jam 9.30. Oke, kita hitung. Kita hitung. T sama dengan S per V. S-nya adalah 175. V-nya adalah 70. Oke. Ini mungkin kelihatannya susah, tapi sebenarnya tidak susah. Boleh menggunakan cara apapun silakan. Oke. Kalau mau pelan-pelan seperti ini. Kita bagi dengan 5. Bagi 5 ada 14. Bagi 5 ada 35. Masih bisa diperkecil lagi. Dibagi 7 ada 2. Dibagi 7 ada 5. 5 bagi 2, 2,5. Apa arti 2,5? 2 jam 30 menit. Ditambah dengan berangkatnya 07.00 berarti menjadi 09.30 menit. Sampai di sini jelas kira-kira? Jelas, Ustadz. Oke, good. Sekarang soal tantangan. Masih berhubungan dengan kecepatan. Ini ada mobil A. Di sini ada mobil B. Mobil A bergerak ke kanan. Mobil B bergerak ke kiri. A dan B terpisah sejauh
100 km. A bergerak dengan kecepatan 40 km per jam. B bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana mereka berpapasan. Oke, mangga Ustadz Ustadzah. Ini biasanya keluar di soal-soal yang hot, high order thinking skill. Silakan dicoba. Ini saya pilihkan soal yang angkanya cantik banget, gampang banget. Ada yang sudah ketemu? Ustadz Ustadzah? Oke. Kalau soalnya semacam seperti ini, kembalikan ke konsep dasar. T sama dengan S per V. S jaraknya adalah 100 km. V-nya V gabungan antara VA dan VB, yaitu 40 ditambah 60. 40 ditambah 60 adalah 100. 100 bagi 100 adalah 1 jam. Jadi pertanyaan pertama, kapan berpapasan di jalan setelah 1 jam? Pertanyaan kedua, di mana? Kita cek S. S sama dengan V kali T. Kalau kita pakai VA, VA-nya adalah 40, T-nya adalah 1 jam. Maka jawabannya 40 km. 40 km dari mana? Dari titik A. Kalau kita pakai sudut pandang B, maka S sama dengan V kali T. V-nya adalah 60, T-nya adalah 1. 60 bagi 1, 60 kali 1 adalah 60 km. 60 km dari mana? Dari titik B. Sampai di sini jelas kira-kira Ustadz Ustadzah? Jelas, Ustadz. Oke. Sudah ditulis? Ustadz Ustadzah, sudah ditulis? Sudah, Ustadz. Selesai. Oke, good. Kalau sudah, saya kasih soal yang mirip. Buat latihan. A, B. Bergerak ke kanan yang A. B. Bergerak ke kiri. Jaraknya saya rubah sedikit menjadi 80 km. Yang A bergerak dengan kecepatan 15 km per jam. Yang B bergerak dengan kecepatan 25 km per jam. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, kapan? Yang kedua adalah di mana? Caranya sama persis. Coba dikerjakan, mulai.
2 jam. Bertemu setelah 2 jam. Ya, 2 jam. Kapannya adalah 2 jam, betul? Pertanyaan kedua adalah di mana? A, Di 30 mananya km jawabannya berarti 30 km A dari A, 30, 30 km dari titik A atau 50 km dari B. oke, 50 km dari titik B. Jelas kira-kira? Jelas, Ustaz. Oke. Kecepatan saya rasa selesai. Karena waktunya tinggal dikit. Sekarang kita ke, ada pertanyaan kira-kira tentang kecepatan dan debit? Cukup, Ustaz. Cukup. Sekarang berikutnya adalah tentang menarik akar. Untuk menarik akar, yang paling mudah adalah menarik akar pangkat 3. Oke. Ada soal saya bentar. Saya scrollnya dulu. Tabletnya. Oke. Jadi untuk kuncinya adalah pangkat 3. 1 pangkat 3 1. 2 pangkat 3 8. 3 pangkat 3 2 7. 4 pangkat 3 6 4. 5 pangkat 3 1 2 5. 6 pangkat 3 2 1 6. 7 pangkat 3 3 4 3. 8 pangkat 3 5 1 2. 9 pangkat 3 7 2 9. Oke. Sekarang andai ada soal akar pangkat 3 dari 1331. Kuncinya adalah angka setelah titik, angka di depan titik. Di depan titik adalah angka 1. Di antara ini semuanya, mana yang hasilnya 1 atau kurang dari 1? Jawab. Selanjutnya, belakangnya adalah 1. Belakangnya 1, ya 1 itu sendiri. Maka akar pangkat 3 dari 1031 adalah 11. Contoh lagi. Akar pangkat dari 2744. Di depan titik angka 2. Di antara yang saya lingkari ini, mana yang kurang dari 2? Angka 1. Ke kirinya angka 1. Kita tulis 1. Belakangnya adalah 4. Kita cari mana yang angka belakangnya 4. 1, 8, 7, 4. Belakangnya 4. Ke kiri adalah 4. Maka jawabannya 14. Yang akar pangkat 3 dari 35.937 sama dengan di depan titik adalah 35. Di antara angka-angka ini kecil daripada 35, 27. Ke kirinya angka 3. Maka jawabannya depannya pasti 3. Ini angka belakangnya adalah 7.
Cari yang belakangnya 7. Bertepatan 3 lagi. Maka 33. Jelas kira-kira Ustadz? Oke, silakan ditulis dulu. Kalau sudah, silakan coba dikerjakan soal ini. $74.088. 42. Empat dua. Berapa? 42. 42. 42, betul. Sebelum titik adalah di depan titik adalah 74. Yang kurang dari 74 adalah angka 4. Belakangnya adalah 8. Yang belakangnya 8 cuma 1, yaitu 2. Maka jawabannya 42. Ada pertanyaan kira-kira? Ustadz Sada, ada pertanyaan? Jelas, Ustadz. Jelas. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau pangkat 3 mah gampang. Kalau pangkat 2. Oke. Contoh, kalau pangkat 2. Saya buatkan soal yang agak-agak serem dikit. Bentar, Pak melipat kertas dulu. Kita cek pangkat 2. 1 pangkat 2, 1. 9 pangkat 2, 81. Berikutnya, 2 pangkat 2, 4. 8 pangkat 2, 64. 3 pangkat 2, 9. 7 pangkat 2, 49. 4 pangkat 2, 16. 6 pangkat 2, 36. Yang paling menang adalah 5, karena dia sendirian. 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, andai ada soal seperti ini. Akar 1296. Kita potong jadi 2. Potongannya itu di sini. Ini adalah 12. Berapa kuadrat yang hasilnya kurang dari 12? 3 kuadrat. 3. Sampai di sini jelas? Jelas. Selanjutnya, 3 kuadrat tadi berapa? 3 kuadrat? 9. 9. Kita kurangkan dengan angka yang depan ini. 12 kurangi 9 berapa? 3, Ustaz. 3. Oke. Nah, sekarang karena di sini, bentar. Oke. 3 kurangi 3 kan 0. Betul? Betul. 0 itu adalah angka kecil. Maka, bentar. Sebentar. Tiga kuadrat 9 sudah benar. 9 kurangi, oh maaf. Dibagi Ustazah. 3 bagi 3 adalah 0. Kita bagi. Jadi 3 bagi 3 adalah 0. Ini kita bagi dengan ini.
3 3 bagi bagi 3 bukan 1, Ustaz. 1 Kenapa? Ustaz. Oh, 3 maaf. bagi 3 1 enggak? 3 kurangi 3. Oh, 3 kurang 3. Sebentar. Agak-agak lost saya. Ya Ustaz. Aduh. Butuh minum dulu nggak Ustaz? Tinggal bentar lagi habis selesai. Bentar. Agak-agak gimana gitu kalau yang pangkat 2. Kalau seingat saya 3 kuadrat itu 9. Kemudian angka yang depan 12 kurangi 9 itu adalah 3. Nah, sekarang kita cek angka belakang ini adalah 6. Yang belakangnya 6 itu ada 2 kemungkinan, yaitu yang 4 dengan yang 6. Kemudian 3 itu 9, 9, 10, 11. Ini nanti dulu deh Ustazah. Bentar, saya agak-agak lost ini. Ya Ustaz, Bentar. nggak apa-apa. Oke. Karena saya bisa ngapalkan. Kita malah Oke. nggak tahu nih triknya. Enggak, ada. Saya jarang-jarang pakai soalnya. Oke, siap Ustaz. Jarang-jarang pakai. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Saya ingat-ingat dulu aja, bentar. Saya ingat-ingat dulu. Lupa soalnya. Bentar, wait a minute. Aduh, lupa. Ya Ustaz, tenang Ustaz, tenang. Ini sudah benar ini. Ustazah, mohon maaf. Untuk ini nanti kita pending dulu. Soalnya saya agak lupa. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Iya. Boleh. Iya, jarang soalnya yang ini. Dari sini dulu sambil saya ingat lagi. Ada pertanyaan kira-kira dari awal sampai akhir? Mangga Ustaz Sada? Sebelum ditutup, moga-moga ingatan saya kembali. Bentar, tak ingat-ingatnya dulu. Oke. Beres. Ingat, gini saudara, kita ulangi lagi ya. Mohon maaf, jarang pakai soalnya. Karena Ya, di Ustaz, SMP nggak SMA nggak apa-apa. ada kayak gini. Oke, diulangi. Akar 1296. Sama kayak tadi. Berapa kuadrat mendekati 12? Ada 3. 3 kuadrat adalah 9. 12 kurangi 9 adalah 3. Karena nilainya sama, maka diambil yang besar, yaitu 6. Kalau nilainya lebih kecil, diambil yang kecil. Jelas Ustazah? Contoh. Saya buatkan soal yang belakangnya 4. 34 kali 34. Oke. Akar 1000
Kita potong jadi 2. 11, yang kurang dari 11 adalah 9, yaitu 3. 3 kuadrat adalah 9. Kita kurangkan. 11 kurangi 9 adalah 2. Karena 2 itu lebih kecil daripada 3, maka kita ambil yang kecil. Karena belakangnya 6, ada 2. Ini 6, ini 6. 6 yang pertama adalah 6. 6 yang kedua adalah 4. Karena 2 lebih kecil daripada 3, kita 4. Kalau sama atau lebih besar, kita ambil yang besar. Jelas Ustaz-Ustazah? Contoh. Lagi. Akar 33.136. Oke. Akar 3.136. Kita potong jadi 2. Yang di bawah 31 itu adalah 25, yaitu 5. 5 kuadrat kan 25. Kita kurangkan. 31 kurangi 25 kan 6. 6 itu kan lebih besar daripada 5. Maka ambil yang besar. Karena belakangnya 6, yang belakangnya 6 ada 2. 6 kuadrat dan 4 kuadrat, kita ambil yang besar, yaitu 6. Jelas Ustaz-Ustazah? Jelas, Ustaz. Iya. Mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ada sesuatu yang kurang enak atau tidak sengaja tersampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.